Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, kemarin kita udah ngebahas MIUI 12.5 untuk device Redmi Note 9. Dan di video kali ini, saya punya tips and trick untuk kalian user Redmi Note 9 untuk di MIUI 12.5. Tapi perlu diingat, nggak cuma Redmi Note 9 aja. Beberapa tips ini juga berlaku untuk kalian user Xiaomi device. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu pusat kontrol. Sebelumnya, pusat kontrol yang baru sempat ngilang ya di versi MIUI 12.0.4 sampai dengan MIUI 12.0.6. Dan kemudian ada lagi nih setelah update ke MIUI 12.5 untuk Redmi Note 9. Nah, tapi belakangan ini masih ada yang bingung nih cara ngaktifinnya itu gimana. Padahal cara ngaktifinnya itu gampang banget ya guys. Pertama, kalian tinggal masuk ke setting, ketik di bagian pencarian dengan nama yaitu gaya pusat kontrol. Lalu pilih saja yang baru. Dan kalau kalian lihat di sini sudah berubah ya guys dengan tambahan blur yang membuat tampilan makin tambah kece. Yang kedua, navigasi garis putih. Nah, fitur ini saya sangat suka banget nih guys, walaupun tidak terlalu berguna banget. Tapi fitur ini membuat tampilan HP makin tambah kece. Ya, ciri khas seperti iOS lah ya guys ya kalau misalnya kita lihat. Nah, kebetulan di versi MIUI 12.5 sudah kembali lagi nih fitur navigasi garis putih ini. Sebelumnya memang sempat ngilang ya guys. Cara ngaktifinnya itu sangat mudah banget. Yang pertama, kalian masuk ke settingan, pilih layar utama, lalu pilih navigasi sistem, dan pilih gerakan. Lalu jangan lupa matikan yang sembunyikan indikator layar penuh. Nah, hasil tampilan home screen kalian bakalan seperti iOS ya guys. Yang ketiga, balasan notifikasi yang sudah berubah. Nah, mungkin di antara kalian sudah pada sering ya membalas pesan melalui notifikasi. Tapi kalian sadar nggak sih setelah update ke MIUI 12.5 di sini berubah loh. Tampilannya menjadi lebih keren kalau menurut saya. Perbedaannya itu kalau misalnya di versi sebelumnya agak sedikit numpuk ya untuk notifikasi pas masuk ke HP kita. Dan untuk ngebalasnya agak sedikit bingung. Tapi setelah update di sini jadi berubah ya untuk tampilan notifikasinya. Lalu yang keempat adalah SS anti gelap. Mungkin kalian pernah ngalamin seperti ini. Ketika kalian melakukan screenshot hasilnya terlihat gelap. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian bisa matikan kedua fitur ini dengan cara masuk ke setting, pilih tampilan dan pilih mode gelap lainnya. Habis itu tinggal matikan aja kedua fitur tersebut. Setelah itu kalian bisa lihat hasilnya ketika sudah dimatikan dan ketika sebelum dimatikan. Yang kelima, ubah layar utama. Mungkin di antara kalian bosan dengan tampilan MIUI yang seperti itu-itu aja, yang sedikit membosankan kalau menurut saya. Mungkin dengan cara ini kalian bisa mengubah tampilannya. Jadi kalian bisa swipe ke atas untuk membuka list aplikasi. Nah, caranya itu gampang banget. Pertama, kalian bisa buka settingan, pilih layar utama, lalu pilih layar utama lagi, dan pilih dengan mode laci aplikasi. Alhasil kalian bisa swipe ke atas untuk membuka list aplikasi. Lanjut, yang keenam adalah mode gelap. Mungkin di antara kalian matanya sudah ada yang sakit karena game bullying. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu cara agar mata kalian tidak sakit lagi saat menatap layar. Cara mudah ke mode gelap itu sangat mudah banget kok. Dengan cara masuk ke pusat kontrol, geser ke kanan sekali dan pilih mode gelap. Atau enggak, kalian bisa klik aja mode gelapnya sampai kalian masuk ke setting dan kalian bisa atur jadwalnya juga kok. Jadi di sini emang udah komplit banget ya untuk fitur night mode di HP Xiaomi. Lalu selanjutnya mengaktifkan RAM pada recent app. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung nih, cara ngelihat RAM itu gimana? Apakah RAM HP kita beneran 4GB ataupun cuma 3GB aja? Atau mungkin kalian ngerasa RAM HP kalian udah boros? Nah, itu cara ngelihatnya gampang banget guys. Yang pertama, kalian masuk ke setting, abis itu masuk ke layar utama. Lalu scroll ke bawah dan pilih tampilan status memori. Hasil kalian bisa ngelihat penggunaan RAM di HP kalian melalui recent app ya guys. Lanjut ke tips yang ke-8 yaitu membuat HP tambah ngebut. Mungkin di antara kalian sudah pada tahu ya tips agar HP makin tambah ngebut. Caranya gampang banget kok. Kalian bisa aktifin fitur opsi pengembang dengan cara masuk ke tentang ponsel, terus juga klik versi MIUI selama 7 kali berturut-turut sampai kalian menjadi developer mode. Setelah itu masuk ke setelan tambahan, pilih opsi pengembang, lalu scroll ke bawah sampai kalian menemukan 3 skala ini. Nah, habis itu ketiga skala itu kalian ubah ke animasi mati. Dan jangan lupa juga aktifkan paksa 4 kali MSAA. Maka HP kalian tidak akan nge-lag lagi ya guys. Tips yang ke-9, cara menghilangkan iklan. Mungkin
Mungkin di antara kalian ada yang kesal dengan iklan yang ada di Xiaomi. Makin kesini makin rame, apalagi setelah update ke MIUI 12.5. Iklannya itu makin tambah banyak, kalau menurut saya ya. Nah, berikut ini adalah tips untuk kalian agar HP kalian terbebas iklan. Tapi ingat, tidak 100% iklan akan menghilang. Yang pertama, masuk ke setting, lalu pilih bagian sandi dan keamanan, lalu pilih otorisasi dan pencabutan. Nah, di sini kalian bisa matikan MSI dan juga Get Apps. Lalu setelah itu kalian keluar dan pilih privasi. Selanjutnya scroll ke bawah, pilih layanan iklan dan matikan saja. Oke, setelah itu kalian bisa matikan layanan iklan di aplikasi bawaan dari Xiaomi. Dari mulai File Manager. Dengan cara masuk ke setelan File Manager, pilih tentang dan matikan rekomendasi. Nah, lakukan semua cara ini di aplikasi lainnya seperti musik, Mi Browser, Mi Video, Security, dan aplikasi lainnya. Yang ke-10 adalah Game Turbo versi 4. Belakangan ini lagi rame nih soal Game Turbo versi 4, yang dimana ada beberapa fitur tambahan yang membuat HP kalian makin stabil pas waktu bermain game. Nah, cara mendapatkan Game Turbo versi 4 ini kalian bisa download aja langsung di link deskripsi ya guys. Setelah itu kalian bisa langsung install aja dan buka aplikasinya. Cara aktifin game turbonya juga sangat gampang. Yang pertama kalian tinggal masuk ke game, terus juga tinggal geser aja dari pojok kiri ke pojok kanan. Lalu di sini kalian bisa pencet bagian balance. Nah, di sini ada dua fitur. Yang pertama adalah performance dan juga balance. Nah, di sini untuk kalian yang buat main game, saya saranin pilih yang performance. Kalau misalkan game-game berat ya, karena bisa membantu FPS agar bisa stabil. Nah, berikut ini adalah perbedaan FPS saat di mode balance dan mode performance di HP Redmi Note 9. Tapi perlu diingat, HP Xiaomi tipe lain juga bisa ya menginstal aplikasi ini guys. Tips yang ke-11, mengatasi baterai yang boros. Mungkin tips ini bisa sangat membantu untuk kalian yang ngeluh karena baterai HP-nya boros. Sebenarnya, cara mencegah terjadinya boros pada sebuah smartphone itu sangat mudah banget kok. Yang pertama, kalian bisa atur brightness ke 25% jika di dalam ruangan dan 50% jika di luar ruangan. Lalu bisa aktifkan mode pesawat jika ada WiFi di sekitar kalian. Lalu bisa aktifkan juga mode hemat ataupun ultra mode hemat baterai agar baterai kalian makin tambah irit. Nah, selebihnya tinggal kalian bisa sesuaikan sendiri aja ya guys. Yang penting untuk mencegah terjadinya boros pada sebuah smartphone itu banyak tipsnya. Lanjut ke tips yang terakhir, yaitu mengatasi kamera yang burik. Di antara kalian mungkin kesal ketika melakukan shoot foto dan hasilnya itu tidak memuaskan. Tenang, mungkin tips ini bisa membantu. Kalian bisa install aplikasi Gcam dengan cara mendownload aplikasinya di link deskripsi. Tapi dengan catatan itu untuk device Redmi Note 9 dan Redmi 9 aja ya guys, yang menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dan Helio G80. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini mungkin bisa membantu agar kualitas foto di HP kalian akan jauh lebih bagus. Oke guys, jadi itu dia ke-12 tips and trick yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Nah, untuk kalian yang mempunyai tips lainnya, bisa jelas tulis di kolom komentar ya guys. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa jelas tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kebetulan saya juga sering ngadain live di IG Sadapintekno ya guys. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Aduh, banyak banget tipsnya ya.